Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, untuk Bapak yang terhormat, Bapak Henry Sugarai dan teman-teman RG. Di sini saya Berliana Srinyati akan menjelaskan terkait tugas presentasi mengenai yang tertera di Google Classroom. Yang pertama ini judul yang akan saya ajukan pada semester 7 nanti mengenai hubungan antara dukungan sosial orang tua tunggal dengan motivasi belajar siswa. Kemudian agensi penelitian, mengapa penelitian tersebut harus dilakukan? Alasan dengan memilih judul tersebut karena masih banyak anak atau siswa yang kurang mendapatkan dukungan secara internal dari orang tua. Kemudian orang tua tunggal ini menjadi sangat penting untuk perkembangan serta pertumbuhan anak dalam bidang belajar. Orang tua tunggal identik dengan memerankan dua dalam satu. Artinya seperti seorang ibu yang mengurus anak kemudian dia berperan sebagai seorang ayah, ataupun kebalikannya seorang ayah yang berperan juga sebagai seorang ibu. Peran orang tua ini memang sangat penting, maupun orang tua yang dua ataupun yang satu. Kemudian manfaat dari penelitian ini dapat memberikan dukungan serta informasi bagi orang tua tunggal serta memberikan arahan dan layanan untuk siswa yang kurang dalam motivasi belajar. Karena mungkin kalau orang tua tunggal itu dia sibuk dalam mencari nafkah misalkan, ataupun jarang ada di rumah. Kemudian anak pun juga kurang mendapatkan perhatian secara emosional ataupun perhatian informasi dari orang tua. Kemudian pihak sekolah pun akan memberikan motivasi belajar kepada anak tersebut, karena selain dari orang tua, anak pun dapat mencari atau mendapatkan motivasi belajar dari lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian teori apa saja yang akan digunakan untuk mendukung penelitian? Nah, teori yang pertama ini ada teori dukungan sosial, yang dimana kita akan mencari beberapa penelitian yang berhubungan dengan judul saya sendiri, kayak pengertian dukungan sosial menurut Haus dan Han sebagai tindakan bersifat membantu yang melibatkan emosi serta informasi. Jadi dukungan sosial ini bukan hanya dari lingkungan pertemanan maupun di sekolah saja, tapi dukungan sosial ini juga berperan di dalam lingkungan keluarga ataupun pertemanan bagi anak yang memang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua maupun lingkungan sekolahnya. Kemudian teori orang tua tunggal menurut ahli seperti Hanlock yang menjelaskan pengertian orang tua tunggal yang telah menjanda, menduda atau mengamsusi tanggung jawab untuk memelihara anak setelah kematian pasangan, perceraian ataupun kehadiran anak di luar nikah. Jadi pengertian orang tua tunggal ini yang tadi sebelumnya saya jelaskan itu seperti ibu yang berperan sekaligus menjadi ayah untuk anaknya, ataupun kebalikannya ayah yang berperan sekaligus menjadi seorang ibu untuk anaknya, seperti yang kayak mengurus rumah mencari nafkah dan dengan kesibukan tersebut membuat anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kemudian teori motivasi belajar menurut Abraham Maslow yang menjelaskan seseorang memiliki kebutuhan seperti makan, minum, dan sebagainya. Kebutuhan harus terpenuhi, begitu juga dengan belajar, siswa harus memiliki rasa perlu untuk melakukannya. Nah, karena Abraham Maslow ini memberikan pengertian tentang kebutuhan manusia atau aktualisasi diri yang diperlukan terhadap seseorang ataupun individu, maka motivasi belajar ini juga sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam proses perkembangan serta pertumbuhan bagi dari anak, remaja hingga dewasa, seperti itu.
Kemudian di sini ada kerangka berpikir. Saya membuat kerangka berpikir seperti susunan dari atas ke bawah. Nah, kenapa? Karena dukungan sosial ini perlu saya untuk teliti, karena tidak semua orang atau orang tua mendapatkan dukungan sosial secara emosional maupun informasi. Jadi saya akan mencari pengertian dukungan sosial dan juga jenis-jenis dukungan sosial serta faktor-faktor dukungan sosial dan lain sebagainya. Kemudian turun ke bawah ini ada orang tua tunggal, yang dimana orang tua tunggal ini sangat penting bagi motivasi belajar siswa. Jadi orang tua tunggal ini kan seorang ibu ataupun seorang ayah yang mengurus anaknya sendirian. Jadi orang tua tunggal ini sangat penting banget untuk motivasi belajar anaknya. Jika anak tidak mendapatkan dukungan sosial dari orang tua, maka anak tersebut akan kurang dalam prestasi belajar ataupun kehidupan di siswa ini atau anaknya tersebut. Ketika anak ini tidak mendapatkan perhatian dari orang tua ataupun dukungan serta orang tua ini, maka anak tersebut akan melakukan atau mengalihkan kegiatan ke hal yang negatif. Maka dari itu, urgensi penelitian ini juga sangat penting bagi saya maupun bagi orang lain, karena orang tua yang masih saling bersamaan, jika mereka tidak memiliki visi dan misi yang sama, maka juga anak tidak akan mendapatkan motivasi belajar yang sesuai gitu, yang sesuai. Maupun orang tua yang gak tunggal ataupun yang tunggal, menurut saya itu peran orang tua memang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Nah, kenapa disusunnya 3 poin ini? Karena menurut saya ini hal yang menjadi utama dari variabel judul yang saya ambil. Alasannya kan tadi sudah sebelumnya, bahwa memang di kalangan sekarang ini orang tua tunggal itu sangat berperan yang sangat cukup signifikan, karena sibuk kerja ataupun tidak ada di rumah, maka akan berpengaruh kepada motivasi belajar siswa ataupun anaknya sendiri. Baik, setelah saya menjelaskan kerangka berpikir yang telah saya buat, kemudian di sini ada metode apa yang akan saya gunakan. Nah, metode yang saya gunakan ini adalah metode penelitian kuantitatif, yang dimana sesuai dengan judulnya, hubungan antara dukungan sosial orang tua tunggal dengan motivasi belajar siswa, yang dimana kalau kuantitatif itu pastinya ada hubungan pengaruh pokoknya antara variabel satu dan variabel lainnya. Kemudian kenapa saya memilih kuantitatif? Menurut saya, yang saat ini saya pikirkan itu, ketika saya sudah menemukan data ataupun sampel, seperti misalkan mencari anak yang memiliki orang tua tunggal, kemudian saya akan menyebarkan angket ataupun kuesioner yang pertanyaan itu mungkin berkaitan dengan judul yang saya angkat. Terus di metode ini menggunakan survei, karena mencari populasi dan sampel yang sesuai dengan judul masalah yang saya ambil. Untuk populasi dan sampel di sekolahan SMA 6 Bekasi. Kenapa di SMA 6 Bekasi? Karena saya alumni SMA 6, namun belum ada kepastian gitu, maksudnya
ini baru rencana saya akan meneliti di sekolah tersebut karena dekat dari rumah juga dan mengefisiensi waktu serta kemampuan peneliti ataupun kemampuan saya tersendiri. Terus kan populasinya itu di SMA 6 siswa yang saya akan menyebarkan kuesioner ataupun angket lainnya kepada siswa yang memiliki orang tua tunggal, dan metode pengambilan sampelnya ini random sampling, terus juga ada purposive sampling. Terus instrumen itu ya tadi kuesioner, mengukur dukungan sosial dan motivasi belajar. Terus menggunakan wawancara ataupun observasi juga dalam penelitian yang akan saya lakukan ke depannya. Memperoleh data atau pengumpulan data. Untuk memperoleh datanya ini melakukan pelaksanaan survei sekolahan, melihat keadaan sekolahan, dan mungkin akan bertanya kepada guru BK mengenai keterkaitan judul yang saya miliki, seperti dukungan sosial orang tua tunggal dengan motivasi belajar siswa. Kemungkinan di sekolah tersebut itu banyak atau tidaknya anak yang masih rentan dalam motivasi belajar. Terus analisis datanya ini analisis data kuantitatif, yaitu statistik deskriptif seperti regresi, korelasi untuk menguji hipotesis, dan menggunakan alatnya itu SPSS. Karena kalau hipotesis itu kan ada H0 dan HI, atau enggak HA sama HI, seperti adanya hubungan antara dukungan sosial orang tua tunggal dengan motivasi belajar siswa, itu HA atau H0. Kemudian HI-nya itu H1, tidak adanya hubungan antara dukungan sosial orang tua tunggal dengan motivasi belajar siswa. Itu yang menurut hipotesis yang nanti akan saya angkat dan saya akan teliti mengenai judul yang telah saya buat, yang telah saya angkat. Semoga bisa meneliti dengan judul tersebut dan ada dukungan jurnal ataupun referensi yang kuat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Mohon maaf. Sekian dari saya, Berliana. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.